Oke teman-teman, sekarang kita akan membuat video tutorial pengisian preon ya, cara mengisi preon. Preon itu di Indonesia itu ada tiga jenis saat ini, yaitu R22, R32, R40. Nah, sejak tahun 2013, 2015, itu ada perubahan signifikan ya di dunia per-ASEAN Indonesia, karena sejak tahun 2014 itu ada pelarangan penggunaan R22 ya, freon R22, karena diklaim ikut andil dalam pemanasan global ya. Akhirnya keluarlah freon R22 ini dilarang penggunaannya untuk AC baru ya. Jadi AC-AC yang produksi baru dilarang pakai freon R22. Wajib pakai freon R32 dan R40. Nah, sekarang tapi R22 itu masih dipakai ya. Nanti habis totalnya itu sampai 2030. Cuma untuk yang produksi baru nggak boleh R22. Tapi freon R22 itu masih ada. Oke, sekarang karena R22 itu, jadi kita mau bikin tutorial apa ya? Pengisian freon R32 aja ya. R22, R22, oke, R22 dulu ya. R22 ya. Cara ngisi freon. Nah, freon ini isi berarti ini anggaplah kosong ya. Kondenser kosong, kondenser freon kosong, jadi nggak ada freon sama sekali ya. Nah, kalau kosong gini yang jelas dipakum dulu ya teman-teman, dipakum pakai mesin vakum. Harus dipakum ya, jangan nggak dipakum, karena penting proses vakum itu untuk biar kompresor awet, olinya nggak terkontaminasi dengan kotoran, debu, udara, uap air ya. Jadi wajib divakum. Oke, langkahnya yang pertama ini kan kosong nih. Anggaplah kita vakum dulu ya, vakum. Nah, ini port pengisian freon itu di sini ya, teman-teman, yang ini yang ada pentil. Sebenarnya kalau kosong ini bisa pakai vakum body ya, tapi lebih bagus ya pakai mesin vakum khusus AC ya. Nah, kalau dalam keadaan kosong dibuka aja, yang kunci L ini dibuka aja semua teman-teman. Ini kan kalau dia ke dalam kan posisi ketutup. Nah, ketutup. Tapi kalau kita vakum, nih ini ya, vakum kan gini. Lalu yang satunya pakai ke mesin vakum. Nah, di sini gue pakai ini teman-teman, manifold yang single ya. Sama aja sih, single double. Nah, kalau kondisi freon kosong sama sekali, kalau kunci L ini posisi kekunci ya, ketutup, artinya cuman pipa sampai evaporator yang divakum, yang disedot. Nah, yang di kondenser kompresor nggak divakum. Nah, sebaiknya kalau kosong gini dibuka aja teman-teman, dibuka ya, dibuka semua.
dibuka nih, dibuka semua dua-duanya. Nah, lalu divakum teman-teman, nyalain mesin vakum ya, menyalain mesin vakum sampai jarum ini menunjukkan angka di sini ya, 30 apa ini? Udah rabun. Pokok intinya sampai mentok ke bawah ya, jarum ini sampai mentok ke bawah. Sedot. Nah, kalau dibuka gini berarti kondenser, kompresor udara yang ada di kondenser, kompresor itu juga kesedot ya, kebuang. Vakum setelah mentok ya, vakum sekitar ya kalau mau 15 menit, 30 menit itu lebih bagus, makin lama makin bagus ya. Lalu setelah ini mentok, ini kan tadi posisi vakum itu dibuka ya. Buka. Nah, buka artinya dia mentok ke bawah, kesedot. Setelah mentok ke bawah baru tutup ya, tutup. Nah, setelah lalu matiin mesin vakum ya, matiin mesin vakum. Nah, lihat jarum ini bergerak nggak? Kalau dia bergerak, masih bergerak naik ke atas, artinya masih ada kebocoran ya. Di instalasi ini masih ada kebocoran, entah di kondenser, entah di pipa, entah di nepel, entah di evaporator. Cari dulu bocornya ya teman-teman, cari bocornya. Nah, di sini kita anggap aja nggak ada kebocoran ya, anggap aja jarumnya nggak bergerak. Nah, jarum nggak bergerak artinya kita tutup, dia tetap di situ. Oke, sekarang kita pengisian freon ya, R22. Cabut yang dari mesin, lalu kita tancapin di tabung freon ya, tabung freon. Pastikan ini kuat ya. Pastikan ini udah kuat. Lalu buka tabung ini ya, saya buka ya, buka. Nah, di dalam selang ini kan ada udara kejebak tadi, dibuka dikit teman-teman, di sini buka dikit. Mana tang, pokoknya buka ya, buka. Nah, lalu tutup lagi buat ngeluarin udara yang kejebak di selang ini. Setelah itu teman-teman pasang tang ampere ya. Jadi kita di sini butuh alat manifold tang ampere ya, tang ampere. Pasang di sini teman-teman. Kabel ini. Nah, ini kabel supply dari indoor ke outdoor ya. Lihat di sini ampernya berapa. Di sini misalkan 2,5 ya. Di nameplate ini lihat nameplate ya. Nameplate ini udah agak buram nih, tapi ini 2,5. Nah, 2,5. Ini di tang ampere ini setting di selektornya di A ya, A ampere ya. Lalu nyalain AC-nya teman-teman, nyalain AC-nya ya. Hidupin AC-nya, tunggu sampai kompresornya nyala ya. Tunggu sampai kompresornya nyala. Nah, setelah kompresor nyala artinya ini udah menunjukin tekanan ya, baru kita isi teman-teman. Isi. Nah, cara ngisinya itu, ini kan tabung udah kebuka, cara ngisinya itu pelan-pelan ya teman-teman, nggak boleh langsung cos dibuka, langsung ininya dibuka langsung cos gitu, buka gede, jangan, pelan-pelan ya, pelan-pelan, cos masuk, cos buka tutup, buka tutup lagi, buka tutup lagi gitu ya teman-teman, buka tutup lagi sambil lihat ampere. Pokoknya patokannya ampere ya, jangan dari tekanan, ampere. Nah, setiap kita buka ini, setiap freon masuk itu ampere pasti naik teman-teman, ampere di sini pasti naik karena seiring naiknya masuknya freon, ampere juga naik ya. Setelah tekanan misalkan sampai ke 30, sekitar 30 atau 40, nanti di pipa ini ada kayak ngeblok es ya. Jangan panik, itu wajar ya. Makanya kalau freon kurang itu biasa tandanya di pipa itu ada ngeblok es ya. Nah,
ini tekanan 30-40, artinya masih kurang ya. Terus tambahin terus, tapi pelan-pelan ya teman-teman, pelan-pelan dikit buka, dikit buka lagi, dikit buka lagi, jangan cos langsung buka, enggak, dikit buka lagi, buka, buka masuk, buka tutup sampai ampere di sini sama dengan nameplate ya. Ampere di sini sama dengan nameplate ini. Misalkan di sini nameplate ini 2,5. Nah, di sini 2,5. Di tang ampere ini udah 2,5. Nah, di jarum ini menunjukkan angka misalkan 80 PSI ya. R22 itu sekitar 75-80 ya. Sekitar segitulah. Nah, kalau misalkan dia udah di angka 70 atau 80 ampere ini udah 2,5, ya udah stop teman-teman, stop pengisiannya karena itu udah takaran pasnya ya. Kalau misalkan lebih ampere itu tunggu ya, setelah pengisian itu tunggu sampai dimana ampere ini stabilnya. Terus kalau misalkan kita ngisinya terlalu banyak ya, ampere ini tadi idealnya di sini nempel 2,5, tahu-tahu di sini jadi 3 ya, 3,0 misalnya. Oh, kebanyakan. Dibuang teman-teman, mau nggak mau dibuang ya. Dibuang, buka aja di sini atau di sini. Buka. Buang freonnya. Buang sedikit, turunin sampai 2,5 ampere ini. Pokoknya patokannya itu ampere ya. Kalau misalkan di tang ampere itu udah 2,5 sesuai dengan nameplate ini, tapi tekanan di sini 60, ya udah nggak apa-apa karena emang artinya kemampuan kompresor ini ya di tekanan 60 itu ya, di tekanan 60 itu. Jadi patokannya ampere, jangan patokan tekanan. Nanti teman-teman lihat oh R22 itu tekanan idealnya, tekanan R22 itu 75 atau 80, langsung diisi cas 80, ternyata di sininya kompresornya udah nggak mampu ya dengan tekanan segitu. Tekanan 80 itu tertahu di sini 4 ampere, jadi overhead ya si kompresornya. Jadi patokannya itu ampere ya, ampere. Kalau di sini misalkan di angka 75, di ampere ini udah 2, ya udah, karena itu kemampuan kompresor itu ya. Nah, lalu untuk pengisian R32 ya. Nah, R32 ini voltnya ini beda teman-teman. Volt apa? Jarum di sininya itu beda. Dia lebih gede ya. Kalau R32 R410 ininya lebih gede. Pentilnya ini lebih gede. Nah, kalau teman-teman punya misalkan manifoldnya cuman manifold yang khusus R22, gimana caranya? Caranya beli adaptor ya, beli sambungannya, beli gini ya. Sambungannya ini gede. Ini sambungin di sini. Baru kesiniin ya. Butuh alat tambahan lagi ini ya. Alat ini. Banyak yang jual. Atau teman-teman bisa beli manifold yang emang khusus R32 R410, ada ya. Ininya lebih gede lubang ini. Nah, untuk pengisian ini kan R22, jadi kita anggap aja ini R32 ya. Untuk pengisian freon R32 sama teman-teman, sama kayak R22 ya proses pengisiannya. Cuman ya kayak tadi, hati-hati ya, buka ini juga pelan-pelan aja, pelan-pelan. Dan manifoldnya ini juga harus manifold yang bagus ya, yang bagus, jangan yang tipis, jangan yang jelek. Kalau yang tipis resikonya meledak ya teman-teman, karena R32 R410 tekanan tinggi. R32 itu pengisiannya hampir sama dengan R22 ya, prosesnya sama aja. Nah, yang beda itu R410 ya teman-teman, R410. Mana? Nih, R410. Kenapa beda? Nah, R4 freon itu pada dasarnya ada freon tunggal dan ada freon non tunggal ya. Freon tunggal itu artinya dia freon yang tanpa campuran ya. Satu jenis saja, zat fluidanya satu jenis. Nah, kalau R410 ini terdiri dari 2 jenis freon ya.
dia campuran ya, campuran R32 dan R125 kalau nggak salah ya. Jadi nah bedanya di mana? Bedanya di pengisiannya dibalik teman-teman. Tabung ini dibalik, caranya dibalik gini. Kalau misalkan tadi R22 ya tabungnya berdiri gini, R32 berdiri gini. Kalau R410 itu harus dibalik ya teman-teman, gini. Nah dibalik gini. Pengisiannya tabungnya posisi kebalik ya. Kenapa dibalik? Karena harapannya gini teman-teman. Karena dia kan dua jenis freon, campuran dua jenis freon. Jadi biar masuknya itu seimbang ya teman-teman. Jadi dua campuran itu masuknya seimbang. Nah kalau misalkan posisinya cuman berdiri gini, takutnya nggak seimbang teman-teman. Jadi dua jenis ini takutnya misalkan R32, R410 yang lebih lebih cepat masuk itu kan pasti beda tuh, tekanannya, pemuaian pasti beda antara dua jenis campuran itu, takutnya nggak seimbang ya teman-teman. Jadi harus dibalik. Kalau R410 itu dibalik biar seimbang, jadi 50% R32, 50% R125 gitu, masuknya bareng ya, gitu bedanya kalau jenis peran tunggal dan non tunggal. Oke, gitu kali ya. Nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas ya. Nah, ini setelah pengisian ya, anggap aja ini udah pas ya, udah pas di tang ampere udah 2,5 sesuai dengan template. Terus di sini juga udah misalkan nunjukin angka idealnya. Ya udah, sekarang lepas ya. Nah, cara ngelepasinnya ini kan tutup, tabung tutup, terus tabung freon tutup. Nah ini cara ngelepasinnya harus buru-buru ya teman-teman, buru-buru. Atau kalau misalkan teman-teman kalau nggak buru-buru pasti ada terbuang ya. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak mau terbuang, gini teman-teman pakai sistem pump down lagi, pump down. Jadi yang pipa kecilnya ditutup. Nah tutup. Tadi kan tekanannya itu udah di 80 idealnya tadi. Nah tutup, pump down. Jadi jarum ini nunjuk sampai ke bawah, mentok ke bawah, baru tutup juga yang gede. Tutup yang gede ya, tutup juga yang gede. Nah, tapi ini harus cepat ya, harus buru-buru. Baru lepasin pentil ini, lepasin manifold ini. Jadi dia nggak ada cos gitu. Ini kan nggak ada tekanan kalau tutup gini. Baru buru-buru buka lagi teman-teman, buka lagi. Ini juga buka lagi. Selesai deh gitu caranya biar nggak kebuang ya, kalau nggak mau kebuang. Udah gitu doang teman-teman. Intinya itu patokannya tang ampere ya, tang ampere, patokannya tang ampere. Jadi ampere, posisi di selektor ini di ampere. Nah sesuaikan dengan arus listrik. Nah arus listrik misalkan di sini itu curen bacanya current apa curen gitu ya. Pokoknya di sini 2,5, berarti di sini pas saat pengisian harus 2,5 juga, 2,5 ampere. Itu kalau pengisian menggunakan tang ampere dengan ini. Tapi ada lagi teman-teman. Ada lagi sebenarnya pengisiannya itu pakai timbangan ya. Di sini gram, misalkan ini berapa ya? Nggak kebaca loh teman-teman. Ini udah gram lah. Pokoknya intinya berapa? Misalkan 0,5 gram misalkan ya, 0,5 gram. Nah artinya tabung ini ditimbang teman-teman. Tabung ini ditaruh di atas timbangan ya. Timbangan di digital biasanya, timbangan terus diisi sampai sesuai ini misalkan 0,5. Nah terus kita isi sampai jarum timbangan itu sampai 0,5 sesuai takarannya dia itu. Ada lagi pakai timbangan, tapi gue jarang sih, nggak pernah malah pakai timbangan. Gue biasa pakai manifold doang, manifold sama tang ampere ya, manifold tang ampere itu teman-teman. Sebenarnya akurat kok, yang penting tang ampernya itu nggak error ya, tang ampernya itu bagus. Hati-hati kadang-kadang kalau tang ampernya error itu
makanya tang ampere itu harus yang lumayan lah ya, paling nggak Kyoretsu itu. Ini apa ini merek apa, bukan tang ampere. Oke, gitu aja kali teman-teman ya. Nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas, nggak apa-apa ditanyain lagi ya, tanyain lagi di komentar, nanti gua bikinin lagi deh videonya. Ini lagi nggak enak badan teman-teman. Sorry ya. Oke, terima kasih ya.